إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya, curahan rahmat dan karunia-Nya Allah curahkan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat yang sempurna Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka bersimpuh kepadanya, dalam rangka ibadah kepadanya, dalam rangka rukuk dan sujud kepadanya, dalam rangka mohon ampun kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar amal ibadah kita menjadi amal soleh, amal yang makbulah, amal yang diterima sisinya, amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin terus ke dunia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dihidupkan dan diwafatkan di atas Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula teriring doa kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar Allah segera mengangkat penyakitnya, disembuhkannya dan diberikan kesabaran kepada keluarganya, dan dimudahkan semua urusan pembiayaannya segala macam. Allah ringankan semuanya. Allahumma rabban nas isfi anta syafi la shifa ila shifa shifan ghairu saqaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, salat adalah ibadah yang mulia, yang agung, dan salat adalah dialog antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Kita berdialog kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan salat, bukannya sekedar ritual saja, tapi ada zikir, ada doa, ada tadabbur Al-Quran di dalamnya. Dan oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, bahkan hadisnya hadis yang qudsi, yang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menjelaskan tentang bagaimana keagungan bacaan dalam salat, terutama bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah bacaan yang rukun dalam sholat. Yang Rasulullah katakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Enggak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, dalam gerakan sholatnya, dalam setiap gerakan sholatnya, dan setiap rakaat sholat yang dilakukannya. Ada dialog sangat indah yang Allah jelaskan kepada kita lewat qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dialog seorang hamba dengan Rabb-Nya ketika sedang sholat. Makanya hendaklah kita sekian tahun kita sholat, adakah makna dari kandungan sholat yang kita pahami? Jangan hanya sekadar kita rutinitas saja, padahal dialog kita intens, berupa zikir, berupa doa, berupa tadabbur Al-Quranul Karim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Muslim, Sahih Muslim, hadisnya 395, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya mengeluarkan juga hadis ini. Redaksi hadis ini saya ambil dari dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 395. Qala Rasulullah qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar langsung di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tanpa perantara sama sekali langsung didengar dengan telinganya dari kaul ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW mengatakan bersabda, qalu qala Allah Ta'ala. Dan Allah berfirman. Artinya hadits qudsi. Hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW maknanya dan juga lafaznya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menjelaskan tentang masalah solat? Qala Allah Ta'ala, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi solat itu dua bagian. Antara aku dan hambaku, nisfain, dua bagian. Sebagian untukku, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian untuk hambaku. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Wali abdi ma sa'al. Dan hambaku apa yang diinginkan? Apa yang dimohonkan? Apa yang diminta? Apa ajaran hambaku itu? Qal idza qala abdu. Jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini awal surat Al-Fatihah. Makanya jemaah salat subuh sama salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf para ulama tentang masalah ini. Mana lebih kuat membaca melafazkan basmalah atau tidak? Sebagian mengatakan melafazkan, sebagian tidak. Dari hadis ini Allah memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak memulai dengan al-fat, tidak memulai dengan basmalah. Ini pun khilaf, apakah basmalah itu termasuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Atau dia bagian dari ayat surat tertentu dari Al-Qur'anul Karim? Atau dia termasuk satu ayat di setiap ayat yang kita baca Al-Qur'an Karim pasti basmalah kecuali surat Al-Baqarah, At-Taubah. Terlepas dari itu semua, Allah memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah tidak tinggal diam. Allah menjawab. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah Ta'ala, hamidani abdi. Sesungguhnya hambaku telah memujiku. Subhanallah. Dialog yang luar biasa. Dialog yang intens. Dialog yang personal kita dengan Allah tanpa perantara. Tanpa perantara siapapun kita langsung berdialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dengan sholat. Berdiri sholat ketika membaca Al-Fatihah. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyanjung Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah dan semua makhluk yang ada. Karena semua kita adalah makhluk. Jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi sampai arsy itu makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kita sembah khaliquna, pencipta makhluk itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pujian hanya milik Allah. Enggak berhak siapapun dari manusia itu dipuji. Apapun pangkat dan jabatannya, apapun ilmu dimilikinya, bagaimanapun kesehatannya, ulama bagaimanapun dia enggak punya hak untuk dipuji. Hak itu hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Subhanallah. Kemudian setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Idza qala abdi, jika hamba mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi. Jika seorang hamba melanjutkan ayatnya setelah alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pun menjawab, sesungguhnya hambaku telah menyanjungku. Dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang pada hamba-hambanya itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menyanjung Allah Azza wa Jalla. Idza qala, jika seorang hamba mengatakan Malik Yaumiddin, maka Allah pun menjawab Malik Yaumiddin, qala majjadani abdi. Sesungguhnya hambaku telah memuliakanku. Di hadis lain dikatakan qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, qala ta'ala fadda alayya abdi. Sesungguhnya hambaku telah berserah diri kepadaku. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan.
Hari pembalasan, hari bangkit nanti. Kita seorang muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui sepenuhnya adanya nanti hari bangkit, hari pembangkitan. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah semuanya untuk mempertanggungjawabkan apa amal perbuatannya selama di dunia tersebut. Dan manusia menerima kitab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang isinya amal perbuatannya, baik buruknya, tergantung pada dari mana kita mengambil dan menerima kitab tersebut. Catatan amal kita akan ada dan itu kita terima nanti yaumil akhir, nanti pada hari bangkit. Maliki yaumiddin, maka hambaku telah berserah diri kepada aku. Selanjutnya seorang hamba, idza qala abdi, jika seorang hamba mengatakan, mengucapkan, melafazkan, melanjutkan kalimat surat Al-Fatihah tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi li 'abdi ma sa'al. Ini untukku dan untuk hambaku apa yang diinginkan olehnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah saripati Al-Fatihah. Saripati Al-Quranul Karim. 114 surah, 30 juz. Saripatinya ada pada Al-Fatihah. Ummul Kitab, induk dari Alkitab. Ummul Quran, induk dari Al-Quranul Karim. Dan saripati Al-Fatihah itu ada pada ayat ini. Iyyaka na'bud. Iya wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang berhak disembah. Itulah kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi kita. Ini tujuan kita, adanya kita di dunia untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah dalam makna yang luas. Tidak hanya sholat saja. Semua aspek kehidupan kita seharusnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersumpah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sumpah kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Hidupku, matiku, sholatku, semua aktivitas hidupku karena Allah dan untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Saripati Al-Fatihah ada ayat ini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in wa li abdi ma sa'al. Inilah untuk hambaku dan hambaku apa yang diinginkan oleh hambaku tersebut. Inilah terbagi dua. Sepertiganya untuk Allah, setengahnya untuk Allah dan setengahnya untuk hamba. Dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'bud. Ini untuk Allah Tabaraka wa taala. Pujian, sanjungan, kemuliaan, keagungan milik Allah. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu. Iyyaka nasta'in. Dan inilah untuk hamba. Wali abdi ma sa'al. Untuk hambaku apa yang diinginkan oleh hambaku. Barulah kita ucapkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdall. Qala Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang diinginkan oleh hambaku tersebut. Inilah permintaan kita yang terbanyak, yang paling banyak doa yang kita ucapkan kepada Allah SWT setiap sholat kita. Minimal 17 kali kita ucapkan doa ini kepada Allah Azza wa Jalla. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat, Asar 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat. Totalnya 17 rakaat dan setiap rakaat pasti kita baca doa ini. Maka doa yang terbanyak kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Tabaraka wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkan aku, tuntun aku siratal mustaqim. Siapa mereka? An'amta alaihim, yang telah kau curahkan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang telah dinikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. 4 kelompok manusia yang telah diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa taala. Ghairil maghdub, bukan yang kau laknati, bukan Yahud yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdall, dan bukan Nasrani yang sesat yang mereka beribadah tanpa ilmu pada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah ya Allah wa iyyakum ajmain. Maka surat Al-Fatihah yang menjadi rukun salatnya dialog kita kepada Allah Tabaraka wa taala.
Jangan sia-siakan dialog kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat cara kita untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita yang Allah telah tetapkan, telah syariatkan dalam agama ini untuk ibadah kepadanya, dan ibadah itu selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam minimal surat Al-Fatihah tersebut lengkap dan sempurnanya. Barakallahu lakum fi al-Qur'an wa yakum taqabbalni minhu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah zani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tahu bahwa salat itulah tiang agama. Awal mula seorang hamba untuk diperiksa amalnya oleh Allah adalah sholatnya. Makanya oleh karena itu ikhwani fillah, jangan kita lalaikan sholat kita. Jangankan orang gak sholat. Kita gak bicara orang gak sholat. Orang gak sholat orang kafir. Langsung dijeburkan oleh Allah ke neraka jahanam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tanya kepada orang-orang yang mau dilempar oleh malaikat dalam sakar itu. Bertanya malaikat. Masalakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu ini dilemparkan langsung dalam sakar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dia menjawab. Apa jawaban dia? Qalu lam nakum minal musallin. Aku ini dulu bukan termasuk orang yang menegakkan sholat. Hati-hati kita. Jangan terlalu berani kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya di dunia sini berani sama atasan, mungkin kita dikasih stabilo merah oleh atasan kita. Berani menantang, berani melawannya, berani menindaknya, berani. Mungkin kita akan dikeluarkan dari perusahaan kita. Kok kita berani kepada Allah pencipta kita, pemelihara kita, yang semuanya Allah akan mempertanggungjawabkan kepada kita semua amal ibadah kita. Kok berani kita kepada Allah menentangnya? Kita datang untuk sujud kepada Allah. Kita datang untuk mentaati Allah, bukan untuk mengkritisi Allah. Bukan datang untuk membuat perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita untuk taat dan patuh kepada Allah sebagai orang mukmin. Orang mukmin hanya mengatakan qalu sami'na wa ta'na. Ini jawaban orang mukmin yang sejati. Orang yang sholat mesti celaka. Kita hafal semua ayatnya. Wailul lil musallin alladzina an sholatin sahun. Celaka bagi orang sholat. Maka perhatikan sholat kita baik-baik. Jaga sholat kita, pelihara sholat kita, perhatikan waktunya, khusyuknya, khudu'nya. Semua ini cara kita untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala agar sholat ini khusyuk pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sholat celaka. Orang yang sholat yang benar, sholatnya inilah yang Allah harapkan kepada kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang mukmin. Keberuntungan pertama orang mukmin bukan karena kaya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena segala macam, bukan semua itu. Sampai keberuntungan pertama yang didapatkan orang mukmin, alladzina fi shalatihim khashi'un, merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mari ciptakan rasa cinta kita kepada Allah dengan khusyuk kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya keikhlasan itu, apa kata Rasulullah SAW ketika dijawab Jibril alaihissalam nanya kepada Rasulullah SAW tentang ikhlas, tentang bagaimana mukhlis, orang mukhlis itu bagaimana ya Rasulullah? Anta'budallah kana tarah, fa lam takum tarau fa innahu yarak. Orang mukhlis dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa lam takum tarah, kalau kau enggak mampu dan enggak mungkin kau bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkan dirimu kau sedang dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah komunikasi kita dengan Allah Azza, dialog kita kepada Allah Tabaraka dengan surat Al-Fatihah tersebut. Makanya ini singkat. Kalau kita baca tafsirnya mungkin bisa berjam-jam tafsirnya Al-Fatihah ini. Oleh itu sekali yang singkat mudah bermanfaat bagi kita semua. Bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun dari sholat kita. Mari kita renungkan isi dan kandungannya. Bukti cinta kita kepada Allah
Dan bukti Allah mencintai kita ketika dalam hati kita terasa nikmat beribadah kepadanya. Terasa kita berlama-lama untuk dialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menambah, memicu dan memberikan respon kepada kita semua untuk kita bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena biar bagaimanapun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini enggak seberapa. Bagaimanapun kita kejar dunia, pangkat, jabatan, uang kita kumpulkan, tetap kita akan mati semuanya. Semua kita calon mayit. Mungkin ada duluan dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ibu kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin kedua orang tua kita. Kita tunggu giliran. Ketika giliran kita datang kepada baru terasa oleh kita bagaimana pedih dan sakitnya orang yang sakratul maut. Oleh karena itulah untuk memudahkan semua itu, jaga dialog kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahamkan diri kita bahwa kita ini hamba Allah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita harapkan diri kita agar kembali kepada Allah dan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu sallu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن حقا حقا ارزقنا اتباعه وإن باطلا باطلا ارزقنا اجتنابه الله يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا فاغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم ربنا فاغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا سميع الدعاء تقبل دعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة